Fa idza amilal amal nasiyahu, kalau sudah melakukan amal maka dia melupakannya. Padahal kalau sudah beramal masih ada harapan untuk diterima, mestinya begitu. Seperti sekarang bulan Dzulqa'dah. Dulu para salaf masih berdoa, ya Allah terimalah amalan Ramadan. Kita udah lupa rata-rata. Kita udah lupa. Jadi nggak ada harapan untuk diterima amal itu. Seakan-akan udah pasti diterima, padahal belum tentu. Ya, maka harapan itu harus terus berlangsung. Harapan itu terus berlangsung dibuktikan dengan doa-doa diantaranya. Walaysa hada min sya'ni ibadillahil mu'minin. Jadi yang seperti ini, yang hanya berharap pada amalan yang akan datang saja, ini bukanlah kondisi hamba-hamba Allah yang beriman. Fa inna alaihim an yarju, maka mereka itu semestinya berharap al khair li amalihim as-sabiqah, ya, berharap kebaikan untuk amal-amalnya yang sudah berlalu. Kama an alaihim an yakhshaw min dunubihim al-madiyah, sebagaimana mereka juga tetap harus takut terhadap amal-amal keburukan atau dosa-dosanya yang telah berlalu. Kita udah melakukan dosa dulu, jangan dilupakan. Tetap rasa takut itu ada. Terus mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira kalau udah lewat udah selesai. Buktinya enggak Allah hukum. Bukan enggak Allah hukum, Allah itu memberikan imhal bukan ihmal, ya. Allah itu menunda bukan mengabaikan, ya. Amal keburukan itu ditunda balasannya di akhirat atau di dunia, tapi nanti. Jangan dikira kalau udah nggak ada dampaknya berarti udah bebas. Jadi tidak. Yaqul Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ta'alluqur raja wal khauf bil hadir wal madi. Harapan dan takut itu berkaitan dengan perkara yang akan datang dan yang telah berlalu. Liana akibatahu al-matlubah wal makruha mustaqbalah. Karena akibat dari amalan itu yang telah lalu sekalipun, itu akibatnya masih akan ditunggu, ya. Akibat yang diharapkan seperti amal kebaikan, berharap kebaikan, atau akibat yang dibenci seperti amal keburukan, ya. Takut dari keburukan yang amal kemaksiatan, kita takut dari dampak buruknya yang akan datang. Jadi dampaknya akan datang. Fa huwa yarju an yakuna Allahu taqabbala amalahu. Maka dia berharap agar Allah menerima amalnya dan memberi pahala kepadanya dan merahmatinya di masa yang akan datang. Dan dia takut ala yakuna taqabbalahu fayuhramu thawabuhu. Dan dia juga takut untuk tidak diterima oleh Allah, an yakuna taqabbalahu, alla yakuna taqabbalahu, Allah enggak menerimanya sehingga dia tidak dapat pahalanya. Itu dikhawatirkan, ditakutkan. Begitu juga amal keburukan, dia takut akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masa yang akan datang. Itu masalah yang pertama. Sekarang masalah yang kedua, ar-raja'u fil umuri dunyawiyah. Roja juga terjadi pada perkara-perkara duniawiyah. Dan ini tentu saja tidak perlu diperingatkan, cuma mungkin orang mengira itu tidak termasuk ibadah gitu. Jadi ini termasuk kategori ibadah walaupun perkara duniawiyah. Kita masih punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara duniawiyah. Ar-raja'u laisa maksuran 'alal akhirah. Raja itu tidak terbatas pada perkara akhirat, bal huwa hasilun fil umuri dunyawiyah, tapi dia terjadi pada perkara-perkara duniawiyah. Fal insanu qad yarju minallahi malan. Orang itu kadang berharap pada Allah harta, makanya dia berdoa. Jadi ciri-ciri orang berharap itu masih ada doa, masih ada usaha. Itu namanya orang punya harapan. Kalau orang putus harapan udah nggak beramal lagi, nggak berdoa juga. Pengen harta atau pengen anak, pengen istri atau tugas pekerjaan, atau hilangnya penyakit, atau mendapatkan barang yang telah hilang. Kama jara min nabiyillahi Ya'qub, seperti yang terjadi pada Nabi Ya'qub alaihissalam ketika beliau mengatakan, ya bani yadhabu fatahassasu, wahai anakku pergilah kalian, wahai anak-anakku pergilah kalian, maka
carilah berita min Yusuf wa akhihi, tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Wala tai'asu min rauhillah, jangan kalian putus asa dari keputusan Allah, dari solusi dari Allah atau rahmat dari Allah. Jangan putus asa. Innahu la yai'asu min rauhillah, karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah ilal qaumul kafirun, kecuali kaum yang kafir. Jadi putus asa itulah putus harapan ya. Yai'asu itulah orang yang enggak punya harapan lagi. Jadi jangan putus asa untuk mencari Yusuf dan saudaranya. Ini perkara dunia ya. Berharap kebaikan di dunia. Barang yang hilang atau orang yang hilang diharapkan kembali ya. Ini perkara dunia. Fa amarahum birraja'i wa adamil ya'si. Jadi Yakub di sini memerintahkan anak-anaknya untuk tetap berharap ya, dan tidak putus asa, tidak putus harapan. Min wujudi Yusuf wa akhihi, tentang keberadaan Yusuf dan saudaranya. Wa huwa amrun dunyawi, dan ini adalah perkara dunia. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata, hina tama'a Ya'qub fi Yusuf, ketika Ya'qub masih punya harapan, ketika Ya'qub masih punya harapan terhadap Yusuf. Qala li banihi, beliau berkata kepada anak-anaknya, ya baniya idhabu, wahai anak-anakku, pergilah kalian, lil maudi' alladhi ji'tum minhu wa khalaftum akhawaikum bihi, ya, pergilah kalian ke tempat di mana kalian datang darinya dan meninggalkan saudara kalian, dua saudara kalian di tempat itu. Wala taqnatu min an ayyurawihallah, dan jangan kalian putus asa, Allah akan memberikan kelapangan atau kemudahan, anna, memberikan solusi dari kita, bagi kita, manah nufihi, yang kita berada di dalamnya dari kesulitan, minal huzn, dari kesedihan, ala Yusuf, atas Yusuf dan saudaranya, bifarojin, dengan jalan keluar, min indihi fayurini hima, ya, dan memberikan jalan keluar dari sisinya sehingga Allah menampakkan keduanya kepadaku. Innahu la yai'asu min rauhillah, sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah. Wala yaqnatu min farajihi, tidak ada yang putus asa dari jalan keluar darinya dan rahmatnya. Wala yaqta'ur raja, tidak putus harapan, minhu, darinya, illal qaumul kafirun, kecuali kaum yang kafir. Jadi kalau orang beriman, untuk urusan dunia pun tidak putus asa. Wa raja'ullahi fil umuri dunyawiyah amrun muhimun jiddan. Berharap kepada Allah dalam urusan dunia sekalipun, ini adalah perkara yang penting sekali. Li'anal mu'min mata ma naqasa raja'uhu, karena mukmin kapan dia berkurang harapannya billahi, kepada Allah, fi amri dunia, dalam urusan dunia sekalipun, waqa'a fi syirkil khafiyyi, maka dia akan terjerumus ke dalam syirik yang tersembunyi. Jadi syirik roja ini termasuk syirik yang paling gampang terjadi. Mudah sekali kita berharap kepada makhluk, malah enggak berharap kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu syirik tanpa sadar. Banyak sekali, mudah sekali terjadi, dan ini harus kita waspadai ya. Jadi pembahasan tentang roja untuk urusan dunia ini yang paling penting berkaitan dengan kewaspadaan kita, jangan sampai berharap kepada makhluk. Ya, mestinya kita berharap kepada Allah Al-Khaliq. Kalau berpindah kepada makhluk menjadi syirik, ya, naudzubillah min dzalik. Nah, kalau berharap kepada makhluk bisa menjadi syirik, ini maka siapa yang selamat di antara kita? Kalau tidak memperhatikan hati, tidak menjaga hati, tanpa sadar terjadilah kesyirikan-kesyirikan. Fal insanu mata makamula raja'uhu, maka manusia kapan sempurna harapannya, ta'allaqa qalbuhu billahi wahdah, maka hatinya akan bergantung kepada Allah semata. Jadi kalau sempurna rojaknya kepada Allah, hatinya bergantung kepada Allah semata, tidak bergantung kepada yang lain. Walaupun dia minum obat,
hatinya itu bergantungnya kepada Allah, bukan kepada obat. Walam yata'allaqu bi ghairihi, tidak bergantung kepada selainnya, minal makhlukin, dari para makhluk. Wa matama naqasa raja'uhu, dan kapan harapannya itu berkurang, ta'allaqa bil makhlukin, maka dia bergantung kepada makhluk. Nah, inilah syiriknya. Makanya jangan sampai harapan kita berkurang kepada Allah, malah lebih berharap kepada makhluk. Wa raja minhum, kemudian berharap kepada makhluk, umurahu ad-dunyawiyah, dalam urusan dunianya. Wa hadha huwa syirkul khafi, inilah syirik yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena enggak kelihatan. Dia hanya terjadi di hati, tiba-tiba aja syirik. Naudzubillah min dzalik. Alladzi la yakadu ahadun, di mana hampir-hampir tidak ada seorang pun an yaslama minhu, selamat darinya. Jadi hampir enggak ada orang selamat dari syirik roja ini. Ya, hampir-hampir enggak ada orang yang selamat. Makanya luar biasa ya kesyirikan itu terjadi. Jangan dikira syirik itu udah jauh ya. Walaupun orang belajar tauhid bisa melakukan syirik tanpa sadar. Bagaimana dengan yang tidak belajar tauhid? Mungkin hidupnya syirik semua ya, naudzubillah min dzalik. Jadi hampir-hampir enggak ada seorang pun yang selamat darinya, illa man asamahullahu taala, kecuali yang Allah lindungi. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Masalah yang ketiga, ar-raja'u mustamirrun ba'dal maut. Harapan itu masih berlanjut sampai setelah mati. Maksudnya walaupun di akhirat kita masih punya harapan untuk masuk surga, sebelum masuk surga masih punya harapan untuk masuk surga. Idza wasala al-'abdu ila rabbih, kalau hamba sudah sampai kepada Rabbnya, walaqiyahu, dan berjumpa dengannya, izdada raja'uhu, harapannya malah bertambah, lebih besar daripada ketika masih di dunia. Idza kana muhsinan, kalau dia memang orang baik, dia terus berharap, makin besar harapannya. Lianal ajira, karena yang namanya karyawan ya, orang yang disewa tenaganya, idza jaa waktu tasallumil ujrati, kalau tiba saatnya penerimaan gaji, izdada raja'uhu, maka pasti bertambah harapannya, fil ladzi sayasulu alaihi, terhadap apa yang akan dihasilkan, yaitu gaji tadi. Wa idza qadimal ibadu al-muhsinuna 'ala Allah, kalau hamba-hamba yang muhsin, yang berbuat ihsan, berbuat baik menghadap Allah azza wa jalla, izdada raja'uhum, maka bertambah harapan mereka, fima sayahsuluna alaih, terhadap apa yang akan dia peroleh dari pahala. Jadi ketika berjumpa Allah makin kuat harapannya. Wa qad bayyanat lana as-sunnatu asy-syarifatu, as-sunnah asy-syarifah yang mulia telah menjelaskan kepada kita, anal abda yunadi rabbahu, bahwa hamba memanggil Rabbnya, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku tegakkan kiamat. Ini di alam barzakh, di alam kubur. Di alam barzakh mereka yang hamba-hamba yang baik, yang muhsin, berdoa kepada Allah, ya wahai Rabbku tegakkan kiamat. Jadi enggak sabar tuh, harapannya besar, ingin ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan surganya, kayyarji'u ila ahlihi wa malihi, agar dia bisa kembali kepada keluarganya dan hartanya. Ini harta akhirat, tapi harta dunia dirubah menjadi harta akhirat. Dulu bangun masjid dibangunkan rumah di akhirat. Dulu bersedekah diganti dengan harta di akhirat, jauh lebih besar. Li'annahu futihat lahu nafidatun ilal jannah fi qabrihi. Kenapa dia berharap terhadap
surga yang begitu indah karena dibuka baginya jendela ya sampai ke surga. Jadi di kuburnya udah ada jendela yang tembus ke surga. Fahuwa ya'tihi minan na'imi wat tibi, maka datang kepadanya dari kenikmatan dan aromanya yang harum. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, nam kanaumatil arusi, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Alladzi la yuqiduhu illa ahabbu ahlihi ilaihi, yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dicintai dari keluarganya, yang dibangunkan istrinya. Wa amal kufar, adapun orang-orang kafir, fa innahum yakhafuna fi kuburihim, maka mereka ketakutan di kubur-kubur mereka. Kalau orang beriman apa? Berharap. Kalau orang kafir ketakutan. Takut itu lawannya harapan. Wa yarjuna alla taquma sa'ah, dan mereka juga punya harapan, tapi harapannya kebalikan dari orang beriman. Orang beriman pengen cepat kiamat, orang kafir apa? Jangan tegakkan kiamat. Ya, jangan tegakkan kiamat. Mereka enggak mau untuk menghadapi musibah yang jauh lebih besar. Petaka yang dirasakan ketika di alam kubur saja udah enggak kuat gitu. Aroma neraka, panasnya neraka udah kerasa di kubur. Bagaimana kalau masuk neraka? Takut mereka. Lima yarawnahu minal adabi fil qabri, ketika mereka melihat dari adab di dalam kuburnya. Walamma ya'lamunahu min syiddatil adabi, walima ya'lamunahu, dan karena apa yang mereka ketahui dari kerasnya adab, alladzi yantadiruhum, yang menunggu mereka, maka mereka ketakutan, mereka berharap tidak ada kiamat. Wandur ila ali fir'auna wa junudihi, coba lihat kepada tentara Fir'aun dan kepada pengikut Fir'aun dan tentaranya. Alladzina qala Allahu anhum, yang Allah katakan tentang mereka, annaru yu'raduna 'alaiha, neraka atau api ditampakkan kepadanya, ya, kepada Fir'aun dan tentaranya, huduwan wa asyiyan, di waktu pagi dan petang. Wa yauma taqumus saa'atu, dan pada hari kiamat, tegaknya kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masukkan golongan Fir'aun ke dalam adab yang paling berat. Nah, ini berarti adab di kubur sekarang ini terjadi, ya. Pagi petang ditampakkan neraka, baru ditampakkan sudah kesakitan. Bagaimana kalau masuk ke dalamnya? Wal'iyadu billah. Fahumul an fi kuburihim khaufuhum yatada'af. Jadi mereka baru di kuburan, di alam kubur maksudnya, dan takut mereka berlipat-lipat. Sudah takutnya luar biasa kepada neraka. Lianahum yu'raduna 'alan nar, karena mereka dihamparkan kepada neraka kulla yaumin, setiap hari. Wa ya'rifuna ila ayyi masirin sayasirun, dan mereka tahu persis ke tempat mana mereka akan kembali. Fa kaifa yakunu khaufuhum wa dar'uhum wa da'ruhum al-an, maka bagaimana kiranya takutnya mereka dan kekhawatiran mereka sekarang. Jadi setiap hari makin bertambah ketakutannya. Sebagaimana orang yang mau digaji, makin dekat harinya makin bertambah harapannya. Maka orang yang mau disiksa, makin dekat harinya makin bertambah ketakutannya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan kesejahteraan. Kemudian masalah yang terakhir, yang keempat, mata yusbihu raja'ul makhlukin syirkan akbar. Kapan jadinya berharap kepada makhluk menjadi syirik akbar? Lihat, hanya sekedar amalan hati bisa syirik akbar, dan hukumnya kafir. Syirik akbar tuh nggak punya iman gara-gara berharap.
Inna a'la anwa'i raja'i huwa raja'ullahi wahdahu wa qat'i raja'il makhlukin. Wa qat'u raja'il makhlukin. Sungguhnya jenis roja yang paling tinggi adalah roja kepada Allah semata dan memutus roja dari makhluk semuanya. Ini roja yang paling tinggi. Gak boleh kita punya harapan lebih besar kepada makhluk daripada kepada Allah. Menyamakan saja itu sudah kafir, apalagi lebih membesarkan harapan kepada makhluk. Dan ini sulit sekali. Orang kalau nggak ngerti tauhid nggak bakal bisa praktek. Walakin qad yadkhulu fi qalbil insani, akan tetapi kadang-kadang masuk ke dalam hati manusia syai'un, sesuatu, min raja'in nasi, dari berharap kepada manusia, fayarju syakhsan li wijahatihi, dia berharap kepada seorang yang punya kedudukan, ya, orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang kaya, orang-orang yang terkenal, itu biasanya jadi sandaran manusia. Orang banyak berharap kepadanya, senang gitu kalau dikenal oleh orang yang hebat. Aulimalihi, atau karena hartanya. Auli sultanihi, atau karena kekuasaannya. Wa hadza minad dakhan, dan ini diantara asap. Alladzi la yakadu yaslamu syakhsun minhu, yang hampir-hampir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Hampir enggak ada yang selamat, sedikit sekali yang selamat dari asap ini. Berharap kepada makhluk karena kedudukannya, hartanya, kekuasaannya, dan lain sebagainya. Walakin as-su'al al-muhim huwa, akan tetapi pertanyaan yang penting adalah, jadi kalau itu disebut syirik, iya syirik, tapi apakah akbar? Belum tentu. Pertanyaannya adalah, mata yusbihu raja'ul makhlukin syirkan akbaro, kapan jadinya, ya, berharap pada makhluk itu menjadi syirik akbar? Pertama, minimal syirik asgor. Kapan menjadi syirik akbar? Lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-27. Man sawwa bainal khaliqi wal makhluqi, siapa yang menyamakan antara al-khaliq dengan makhluk, fil hubbi lahu, dalam cinta. Jadi menyamakan nih, cinta makhluk sama dengan cintanya kepada Allah. Awil khaufi minhu, atau takut darinya, takutnya kepada makhluk sama seperti takutnya kepada Allah. Bahkan banyak yang lebih. Banyak orang yang lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Syirik akbar itu gampang sekali terjadi. Kemudian warraja'u lahu, dan berharap kepadanya dalam masalah berharap. Kalau menyamakan harapan kepada makhluk sama seperti harapan kepada al-khaliq, itu namanya apa? Fahuwa musyrikun. Nah, gelar musyrik itu hanya diperuntukkan bagi siapa? Orang yang melakukan syirik akbar. Itu syirik akbar. Cinta, takut, harapan. Ini semua amalan hati. Di penampilan enggak kelihatan. Mungkin penampilannya dia orang soleh, mungkin bahkan ulama, ustadz, dai gitu, penceramah, penasehat. Tapi ternyata hatinya ada rasa cinta kepada makhluk lebih besar daripada kepada Allah, atau sama dengan itu minimal. Menyamakan saja sudah syirik akbar, bagaimana melebihkan. Rasa takut yang lebih besar kepada makhluk. Jadi enggak berani menyampaikan kebenaran misalnya kalau dia seorang ustadz. Karena apa? Takut nanti dijauhi manusia, ditinggalkan pengikut. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Ini banyak terjadi. Ya. Banyak sekali orang terjerumus ke dalam syirik akbar. Kemudian harapan juga begitu. Lebih besar harapannya kepada manusia, ya, sanjungan manusia, pujian manusia, penghargaan manusia, daripada berharap kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang musyrik semua itu. Ya, orang-orang musyrik lebih berharap kepada makhluk atau menyamakan harapannya
kepada makhluk dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak orang-orang yang enggak punya harapan kepada Allah, tapi harapannya kepada makhluk. Nah, itu yang lebih parah daripada yang mensejajarkan. Yang menyamakan saja sudah syirik akbar, apalagi yang melebihkan. Jadinya apa? Syirik akbar lagi, lebih besar lagi gitu. Lebih buruk dan lebih parah. Fahadihiyal qaidah. Inilah dia kaidahnya. Jadi Syekhul Islam seperti membuat kaidah ya untuk mengukur kapan syirik itu menjadi akbar. Mata ma sawaita raja'aka lillahi bi raja'ika lil makhluqi dakhalta fi syirkil akbar. Jadi kapan kamu menyamakan harapanmu kepada Allah dengan harapanmu kepada makhluk, maka kamu telah masuk ke dalam syirik akbar. Lihat ya, syirik akbar terjadi hanya di hati. Hanya di hati sudah bisa jadi syirik akbar, bukan syirik akbar hanya di hati. Hanya di hati saja sudah menjadi apa? Syirik akbar. Makanya syirik akbar itu paling banyak itu terjadi di hati. Paling banyak. Kalau kita lihat penyembah kubur masih banyak, itu dohir kelihatan. Maka yang tidak menyembah kubur pun bisa jadi sudah syirik akbar tanpa kita sadari. Maka wajib hukumnya menjaga hati itu. Perkara paling penting, karena ini adalah pondasi agama kita. Tauhid itu adalah inti dakwah para rasul semuanya, ya, dan dia pondasi untuk amal semuanya. Tidak ada gunanya kita capek-capek beramal kalau kita masih punya syirik akbar, wal iyadu billah. Fahdar min hada, maka waspadailah dari hal ini. Wasluk al-jadah, tempuhlah jalan yang ideal, yang terbaik. La'alallaha yunjika min adabil alim. Mudah-mudahan Allah menyelamatkanmu dari adab yang pedih. Berikutnya penutup. Habis penutup ujian, ya. Ada mau ujian enggak? Enggak mau pasti ya. Enggak ada hadiahnya. Al-khatimah, penutup. Alal mu'min an yakuna jami'an bainal khaufi war raja'i. Seorang mukmin itu wajib menggabung antara takut dan roja. Ini semua pembahasan sudah kita lalui. Ini seperti intisarinya ya, kesimpulan. Fi ubudiyati, dalam ibadahnya kepada Allah harus apa? Menggabung antara khauf dan roja. Jangan roja doang. Kita beramal soleh cuma roja doang, nggak pernah ada rasa takut. Takut apa sih? Takut tidak diterima, harus ada itu. Dalam ibadah kita masih takut tidak diterima oleh Allah. Jadi terus membesarkan rasa harapan kepada Allah. Jadi kalau harapan terlalu tinggi, merasa ibadah saya udah pasti diterima, nah itu salah itu. Nggak ada takut amalnya nggak diterima. Bahkan karena saking pedenya amal pasti diterima, dia sampai bangga diri, ujub. Ujub itu sendiri udah menghapuskan amalnya ya. Naudzubillah min dzalik. Pahalanya gugur gara-gara ujub. Hatta yatahaqqaqu lahu matlubahu wa muradahu. Sampai dia bisa merealisasikan tuntutannya dan keinginannya. Jadi teruslah berharap, teruslah ada rasa takut sampai meraih keinginan, yaitu surga, sampai selamat dari neraka. Jangan berhenti untuk berharap dan takut. Harapan dan takut itu ibadah tanpa sadar ya. Maksudnya ibadah tanpa capek. Karena ini ibadah hati. Cinta juga begitu. Teruslah mencintai Allah, teruslah mencintai Al-Quran, teruslah mencintai Rasul. Maka sepanjang Anda hidup dan terus mencintai, Anda ibadah terus tuh. Ibadah hati itu ibadah yang paling panjang, paling gak ada capeknya. Karena hati itu gak capek memang. Yang capek itu badan. Maka rugi sekali kalau kita ibadahnya cuma dibatasi di badan saja ya. Nah, ibadahnya ahli ma'rifat itu di hati kuncinya. Paling besar perhatian itu kepada hati, badan itu mengikuti. Berkata Al-Munawi rahimahullah, al-khawfu war raja'u huma sahma al-ubudiyah.
Takut dan harapan keduanya adalah dua saham dari ubudiyah. Saham itu andil ya, dua bagian dari ubudiyah. Idhiya ittirarun wa iftiqarun. Karena dia adalah ittirarun dan iftiqarun. Ittirarun itu bahaya, ya, rasa takut, wa iftiqarun rasa butuh. Fal khaufu ittirarun. Khauf itu adalah ittirarun, perasaan merasa terancam, bahaya itu. Terdesak, ittiror, terpaksa, terdesak, tertekan, itu ittiror. Jadi rasa takut itu karena itu kita merasa takut pada Allah, nggak berdaya pada Allah. Kalau Allah tolak amal kita, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Itulah rasa takut yang harus selalu ada pada diri kita. Waraja'u iftiqarun, dan harapan itu adalah rasa butuh, iftiqar. Kita butuh amal kita diterima, kita butuh dosa kita diampuni, aib kita ditutupi, kita butuh diberi taufik untuk bisa beramal atas apa yang sudah kita ketahui. Betapa banyak ilmu yang belum kita amalkan. Nah, harus ada harapan pada Allah untuk mendapatkan taufik. Teruslah berharap, jangan putus harapan. Wal ibadah lillahi innama tasfu bi khaufi taksiri wa syukri taufiki. Ibadah kepada Allah itu menjadi jernih, ya, menjadi sofi. Dengan apa? Dengan takut dari taksir, kekurangan, dan syukur terhadap taufik. Ini harapan. Jadi ketika hamba melihat kekurangan pada amalnya akan menjadi lebih jernih, lebih bagus, karena dia akan perbaiki amalnya. Jangan sampai kurang amalnya. Dia sholat jangan sampai nggak khusyuk, jangan sampai kurang ikhlas, jangan sampai kurang tawakal, kurang roja, kurang khauf. Semuanya itu ada upaya untuk memperbaiki amalnya. Itulah rasa takut dari taksir, rasa takut dari kurang. Jangan sampai amalannya itu kurang sempurna gitu. Dan pasti nggak bisa sempurna, tapi ketakutan terhadap ketidaksempurnaan inilah yang akan menyempurnakan, yang akan membuat amal itu jernih, ya, menjadi maksimal gitu. Kemudian yang kedua, dan syukur atas taufik Allah. Kita rasakan betul ini Allah yang membimbing saya untuk bisa ikhlas, yang membuat saya masih ada harapan, yang membuat saya bisa khusyuk, dan seterusnya. Ini semata-mata taufik dari Allah. Perasaan itu harus hadir, ya. Karena kalau tidak kita akan merasa bangga, ujub. Jadi perasaan taufik, semua kegiatan ini adalah taufik Allah Ta'ala. Kita bisa hadir di majelis ilmu dan bisa mendengarkan tanpa ngantuk. Ini taufik dari Allah Ta'ala, ya. Yang ngantuk berarti kurang taufiknya. Dan itu begitu, semua kehidupan itu seperti itu, ya. Orang yang bisa melejit amalnya, prestasinya tinggi di surga, taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang tingkatan manusia yang beriman nih, orang-orang beriman, faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara orang beriman itu yang diberi Alkitab, yang percaya kepada Al-Qur'an, itu ada yang mendolimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Orang-orang yang masih suka bermaksiat. Ada nggak orang beriman yang bermaksiat? Banyak, bahkan mayoritas. Mayoritas orang beriman itu masih bermaksiat, ya. Dosa-dosa selalu terjadi, dan itu manusiawi, karena manusia itu selalu bersalah. Tapi sebaik-baik yang bersalah adalah yang ahli taubat. Jadi dzalimun li nafsi, mendolimi diri sendiri masih banyak. Entah kewajiban yang enggak sempurna, ya, sholat tapi enggak khusyuk, itu diantara dosa-dosa yang sering terjadi. Atau membiarkan kemungkaran, enggak amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga sering terjadi. Kita di jalan-jalan selalu melihat kemungkaran tapi enggak bisa mengingkari, itu dosa, ya. Kelemahan hati kita dalam pengingkaran, kelemahan badan kita dalam mengingkari kemungkaran, dan seterusnya. Jadi dosa-dosa terus terjadi. Dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Disebut pertengahan tapi udah hebat banget. Gimana itu pertengahan? Orang yang tidak melakukan dosa sama sekali. Kenapa? Karena dia melaksanakan kewajiban, seluruh kewajiban dijalankan. Wajib pada Allah, wajib pada orang tua, wajib pada saudara, wajib pada malaikat, wajib pada nabi, wajib pada Quran, semua ada kewajiban.
banyak hak di sekitar kita yang harus kita tunaikan. Kalau berhasil menunaikan semua kewajiban itu menjadi muktasid. Termasuk kewajiban yang tidak boleh dilalaikan adalah wajib meninggalkan yang haram. Berarti enggak melakukan dosa. Meninggalkan haram hukumnya apa? Wajib. Karena kalau kita tidak meninggalkan haram kita berdosa. Ya, wajib hukumnya meninggalkan yang haram. Nah, ini muktasid. Orang muktasid itu sederhana saja di amalnya, pertengahan. Kenapa dibilang sederhana? Karena enggak berlebihan, enggak banyak amat itu amalnya. Ibadah sunnahnya enggak terlalu banyak, tapi wajibnya ditunaikan semuanya. Meninggalkan yang haram ditinggalkan semuanya. Itu muktasid. Baru berikutnya yang lebih tinggi dari itu sabiqum bil khairat. Wa minhum di antara mereka sabiqum bil khairat, orang yang mendahului dalam kebaikan. Ini tingkat tinggi nih. Ini langka sekali. Kalau muktasid saja sudah sangat langka, apalagi orang-orang yang sabiqum bil khairat, mungkin di akhir zaman sudah enggak ada mungkin, wallahu a'lam. Dan Allah tegaskan di situ terakhir biidnillah. Ya, sabiqum bil khairat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita ingat kalau itu taufik dari Allah. Orang bisa prestasinya tinggi itu bukan karena dia yang hebat, karena Allah yang memberikan taufik. Kesadaran itu harus selalu ada. Jadi tidak bangga diri dengan kesolehan, tidak bangga diri dengan ilmu yang diraih, tidak bangga diri dengan apapun yang kita telah capai, karena semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensyukuri taufik. Ketika kita berhasil beramal soleh, syukuri itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Faru'yatu taksiri tujibul khauf. Melihat kekurangan pada amal itu akan melahirkan apa? Khauf. Takut kita, kenapa amal kita enggak sempurna? Nanti kalau enggak diterima gimana? Takut. Jadi udah beramal soleh masih takut. Makanya apa? Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan dan hati mereka ketakutan. Aisyah radhiyallahu anha heran dengan ayat ini. Ya Rasul, kenapa ketakutan? Apakah dulunya pernah mencuri? Enggak. Jadi berinfak tapi takut. Apakah karena hasil curian? Enggak. Apa dulu pernah bunuh orang? Enggak. Apa karena berzina? Enggak juga. Terus kenapa takut? Karena mereka takut amalnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang yang ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas itu, ini ikhlas sudah lewat ya. Kita belajar ikhlas dulu sebelum tawakal. Jangan lupa tuh, ilmu tentang ikhlas tuh mahal tuh. Kalau dilupakan sayang sekali. Jadi orang ikhlas itu cirinya diantaranya kalau sudah beramal terus ketakutan. Terus ketakutan coba. Beramal soleh padahal bagaimana kalau maksiat? Dia beramal soleh ketakutan tidak diterima amalnya. Ya. Jadi melihat kekurangan pada amalan akan melahirkan rasa takut. Rasa takut itu akan menghalangi dia untuk ujub, menghalangi dia untuk riya. Lawang dia enggak yakin diterima kok, mau ujub gimana? Kemudian waru'yatu taufik tujibur roja. Melihat taufik Allah, ini semata-mata taufik dari Allah, akan menghasilkan apa? Harapan. Jadi masih berharap. Dah enggak apa-apalah, amal saya memang banyak kekurangan, tapi kan Allah juga yang memberi taufik. Allah juga yang akan memberi pahala. Jadi masih ada harapan. Takut tapi ada harapan. Harapan tapi takut, harap-harap cemas gitu. Enggak boleh harapan doang tanpa takut, enggak boleh takut doang tanpa harapan. Jadi dua hal ini harus selalu ada dalam jiwa kita sepanjang kita hidup, selama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal muslim aidan, dan kewajiban seorang muslim juga an yata'abbada 'anil kunuti, an yabta'ida 'anil kunuti min rahmatillahi subhanahu. Untuk menjauhi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuhsina dzan billahi ta'ala, dan harus terus berbaik sangka kepada Allah taala. Ibnu Qayyim pernah mengatakan semua dosa terjadi karena suudzon. Dosa semua dosa terjadi karena suudzon, buruk sangka kepada Allah. Makanya jangan sampai buruk sangka kepada Allah. Teruslah berbaik sangka kepada Allah. Jadi ketika orang melakukan dosa itu buruk sangka. Di antara buruk sangkanya dia kira Allah enggak akan membalas. Itu buruk sangka pada Allah.
Kemudian yang berikutnya, dia kira Allah nggak akan memberinya taufik kepada kebaikan. Itu buruk sangka kepada Allah. Makanya Allah itu cuma menyesuaikan persangkaan kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau hambaku bersangka dia nggak akan berbuat baik, ya nggak akan berbuat baik. Kalau dia bersangka pasti masuk neraka betul. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti gagal ini, gagal betul. Makanya orang-orang sukses itu orang-orang yang optimis, dan optimis itu baik sangka. Orang gagal itu orang yang pesimis, dan pesimis itu buruk sangka. Jangan buruk sangka kepada Allah taala. Buruk sangka yang paling buruk adalah buruk sangka kepada Allah. Kalau kita buruk sangka kepada tetangga, kepada orang, kepada keluarga, itu ada jelek. Buruk sangka itu jelek. Apalagi buruk sangka kepada Allah yang maha baik, Allah yang super baik. Siapa yang lebih baik daripada Allah? Kebaikan Allah yang begitu besar masih diburuk sangkai. Ini kurang ajar ya. Makanya termasuk kedoliman terbesar ketika orang melakukan kesyirikan. Sebagaimana buruk sangka terbesar, buruk sangka kepada yang maha baik. Itu luar biasa itu ya. Syirik itu dosa paling besar. Kenapa? Karena Allah zat yang paling baik kepada kita, kok malah disekutukan. Kita itu nggak ada kalau nggak diciptakan Allah, kok malah menyembah yang lain. Inilah kurang ajarnya kesyirikan. Sama sebagaimana buruk sangka yang paling buruk. Jangan buruk sangka kepada Allah, teruslah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka itu akan melahirkan harapan, dan harapan akan melahirkan amalan, dan sambil beramal masih ketakutan. Itulah kehidupan seorang muslim, kehidupan mukmin yang seimbang ya, tidak berlebihan ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke atas, tidak ke bawah, pertengahan, proporsional dalam segala tingkatan tahapan kehidupannya. Al-Munawi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Faidul Qadir, al-kunutu tadyikun limajari rahmah. Putus asa itu berarti mempersempit aliran kasih sayang. Dia seperti menutup rahmat Allah gitu. Itu orang-orang yang putus asa. Allah udah gak merahmati, gak ada lagi rahmat Allah. Buruk sangka kepada Allah. Nah itulah buruk sangka. Makanya orang gak mau tobat, buruk sangka sama Allah. Orang terus melanjutkan dosa, buruk sangka pada Allah. Orang mulai sebuah dosa itu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah gak sayang sama dia. Dikiranya Allah mentakdirkan yang buruk-buruk ya terhadap dia. Itu udah buruk sangka dulu gitu. Makanya jangan buruk sangka. Anggaplah Allah pasti mentakdirkan yang baik. Allah menginginkan saya menjadi orang yang berilmu. Allah menginginkan saya menjadi orang yang beramal. Allah menginginkan saya menjadi orang yang berdakwah, dan begitu seterusnya. Nah itulah kehidupan terbaik ya, kehidupan anbiya. Berputar antara ilmu, amal, dakwah, ilmu, amal, dakwah, ilmu, amal, dakwah, mati. Dah, itulah keindahan. Berbeda dengan orang-orang kafir, hidupnya apa? Tidur, bangun, kerja, makan, tidur, bangun, kerja, makan, tidur, udah gitu mati. Neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi perbaikilah cara hidup kita, diawali dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk kita selama kita berbaik sangka kepadanya. Kalau buruk sangka maka ya buruklah yang akan diterima. Sama seperti istri yang suka ngomelin suami atau mengata-ngatain suami, suami saya pelit, ya udah dia pasti dapat kepelitan itu, dia sendiri yang rugi. Coba kalau dia baik sangka, suami saya baik, dermawan, baik hati, udah nggak usah buruk sangka, nanti akan dapat kebaikan itu. Maka orang itu berbuat sesuai dengan yang dipercayai. Orang ini meyakini saya seperti apa, dia menganggap saya baik, ya saya akan baik. Dia menganggap saya jelek, ya udah, kamu menerima kejelekan itu. Itu seperti itulah gambarannya ya. Seperti itulah gambaran manusia, dan Allah lebih tinggi dari itu. Allah lebih tinggi dari itu. Makanya jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka dulu. Jadi kunut atau putus asa itu, ini bukan doa kunut ya, beda lagi. Kalau doa kunut pakai tak. Kalau kunut pakai to, ini putus asa. Kalau pakai tak kunut itu artinya sangat tunduk, konit. Nabi Ibrahim disebut konitan, sangat tunduk. Selalu patuh, selalu taat, itu qanit pakai ta. Doa kunut, doa tunduk, doa patuh. Tadyikun limajaril rahmah
wal ifdol dan karunia. Jadi mempersempit rahmat Allah dan karunia Allah. Kalau kita putus asa, jangan putus asa. Biar rahmat Allah itu lebar, jalur rahmat Allah ke kita itu lebar, karunia Allah kepada kita itu luas. Kalau kita baik sangka, makanya teruslah berbaik sangka, yakin gitu, yakin Allah pasti memberi yang terbaik. Maka orang-orang sukses itu orang-orang yang yakin, orang-orang yang optimis, pasti bisa. Ya bisa betul. Kayaknya nggak bisa. Memang nggak bisa. Antum udah curiga duluan, ya, nggak bisa. Tapi kalau orang yang bisa itu karena yakin. Jadi cuma soal itu sebenarnya, karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang masa depan, kan nggak tahu. Nanti mau sukses atau gagal kan nggak tahu kita. Coba optimis saja, ya, yakin saja, pasti bisa. Karena bagi Allah nggak ada yang mustahil. Selama antum usahanya bukan usaha mustahil, nggak masalah gitu. Berusaha jadi nabi ya mustahil, nggak bisa. Jadi wali saja, ya, jadi wali Allah itu nggak mustahil. Wa min thamma kana minal kabair al-qalbiyah. Maka dari sana dia termasuk dosa besar hati. Kunut, putus asa, ini dosa besar yang terdapat di dalam hati. Ya, orang ngira dosa besar cuma berzina, membunuh, itu dohir. Di hati aja udah ada dosa besar. Bahkan syirik, ya, tadi yang sudah kita sebutkan. Berharap pada makhluk sama dengan berharap pada Allah, tingkat harapannya sama, itu syirik akbar, kafir. Jadi termasuk dosa besar yang ada dalam hati. Fahusnudzon, maka berbaik sangka terhadap Allah, wa idhamur rajai, dan besarnya harapan pada Allah. Ahsanu ma tazawwadahu al-mu'minu likudumihi ala rabbih, adalah bekal terbaik seorang mukmin untuk menghadap kepada Rabb-nya. Jadi bekal kita menuju Allah apa? Orang ada yang berbekal dengan ilmu, amal, takwa, ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah untuk berjalan menuju Allah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa yang terbaik ini husnudzon dan besarnya harapan. Ya karena apa? Karena kita itu enggak bisa apa-apa tanpa kebaikan Allah gitu. Makanya teruslah berharap. Itu yang paling penting. Teruslah berharap dan berprasangka baik kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan yang terbaik, yang lebih baik dari yang kita sangka. Kalau kita bersangka baik pada Allah, Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang kita sangka. Ya. Kayaknya mustahil, enggak, bagi Allah enggak mustahil. Bisa kita peroleh asal kita bisa berbaik sangka dulu kepada Allah. Itu kuncinya. Asal kita baik sangka bisa. Seperti orang gimana ya bisa hafal 30 juz. Hafal satu halaman aja susahnya bukan main, gimana itu? Itu putus asa. Itu orang putus asa. Coba lakukan orang-orang yang masuk pondok tahfidz Quran. Itu awalnya banyak yang nggak percaya, tapi dia meyakini loh orang lain aja bisa. Udah ada lulusannya, udah diwisuda segala macam. Masa saya nggak bisa? Pas mulai mereka, kok susah banget, bisa putus asa itu suudzon. Tapi yang husnudzon yakin bisa dan betul bisa. Jadi kuncinya di situ sebenarnya. Perbedaan orang sukses sama gagal itu di motivasinya. Dan motivasi itu berkaitan dengan baik sangka atau buruk sangka. Ya, orang yang enggak ada motivasi dalam hidup itu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting membesarkan motivasi. Ya, baik motivasi datang dari pihak luar atau dari diri sendiri, dan motivasi terbaik itu dari diri sendiri. Sebagaimana wazi itu pencegah, ya, pencegah dari dosa. Itu yang paling kuat tuh dari diri sendiri. Jangan nunggu dari orang. Mau melakukan dosa, nggak ada orang. Bukan nggak ada orang, antum juga orang. Antum harusnya tahu gitu kalau itu salah, dan antum diawasi oleh Allah gitu. Nggak harus nunggu ada orang, nggak. Nah itulah contoh ya. Kita bisa menjadi orang paling jauh dari dosa ketika ada wazi nafsi, ya, ada jiwa kita yang mencegah gitu. Sebagaimana kita akan kuat untuk meraih
cita-cita ketika ada dorongan dari diri kita, itu yang paling kuat. Tentu saja setelah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal ya. Makanya tawakal sudah lewat juga kita pelajari. Makanya kalau betul kita praktekkan amal-amal hati yang udah kita pelajari, kayaknya nggak tersisa di antara kita kecuali menjadi orang-orang hebat itu, insya Allah ya. Kenapa akhirnya tidak terjadi? Ya karena tidak diamalkan. Ilmu kalau nggak diamalkan ya percuma ya, hanya menjadi beban nanti di akhirat. Wal'iyadzubillah. Jadi bekal terbaik untuk menghadap Allah itu apa? Husnudzon dan besarnya harapan. Husnudzon pada Allah dan besarnya harapan pada Allah. Jadi tidak terlalu berharap pada amal kita sendiri, karena amal kita belum tentu diterima. Pokoknya besarkan harapan saja. Allah itu Maha Pengampun, itu yang lebih penting. Ya Allah ampuni, 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 ampuni. Ya Allah terima, terima, terima. Jadi nggak pede gitu, nggak GR dengan amalnya, belum tentu diterima masalahnya. Pokoknya yang diandalkan tuh Allahnya gitu. Kita mengandalkan Allah, bukan mengandalkan amal kita. Nah itulah harapan. Walayam bagi liman nasaha nafsahu, dan tidak semestinya bagi orang yang menasihati dirinya. Tuh lihat, ada menasihati diri ya. Pernah nggak menasihati diri? Tentu saja sering. Nah, orang yang terhebat tuh yang tidak butuh nasihat orang, maksudnya nggak nunggu nasihat orang, dia sendiri menasihati dirinya sendiri. Itu yang nasihat terbaik. Ya, tidak semestinya bagi orang yang menasihati dirinya sendiri an yata'ama an masawiha, untuk pura-pura buta terhadap keburukan-keburukannya. Jadi kalau kita berbuat buruk jangan pura-pura nggak tahu. Ya, jangan pura-pura udah nggak ada, udah lewat, kecil itu, nggak besar. Jangan, kalau buruk itu jangan diremehkan. Wa yursilu nafsahu fil ma'asi, dan bahkan masih melanjutkan maksiat. Ya, orang kalau meremehkan pasti menggampangkan, akhirnya apa? Gampang terjadi kemaksiatan demi kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Wa ta'alaku bi husni raja'i wa husni dhanni billah, dan teruslah dia bergantung kepada bagusnya harapan dan bagusnya persangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdul Wafa Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Ini Abdul Wafa Ibnu Aqil ini seorang alim yang karya tulisnya tuh banyak sekali. Sebagian ulama ada yang membagi kalau karya tulisnya semua itu dibagi sepanjang hidup beliau, itu sehari bisa menulis 12 halaman. Padahal enggak tiap hari menulis gitu. Dibagi dari lahir atau dari balik. Dari balik sampai mati umurnya dibagi per hari sekitar 12 halaman. Ada juga ulama yang lain 30 halaman. Artinya produktif gitu. Banyak sekali karyanya. Bagaimana tidak? Ini Abdul Wafa Ibnu Aqil juga yang pernah mengatakan kalau mataku udah capek, tanganku udah lemah, maka aku gunakan akalku. Aku akan rebahan kemudian berpikir. Akalnya masih bisa berpikir, dan tidaklah aku bangkit dari rebahan kecuali sudah ada ide untuk aku tulis kembali. Lihat, kecapean beliau bisa menghasilkan karya. Kita nggak capek, nggak menghasilkan apa-apa. Nah itu contoh. Dan Ibnu Aqil juga orang yang sangat menghargai waktu. Di antara perkataan beliau, kalau aku makan, aku lebih memilih roti kering yang aku tumbuk terlebih dahulu, sehingga hanya aku masukkan di mulut kemudian aku minum langsung habis, nggak perlu ngunyah. Hemat waktu sampai segitunya ya, soal makan saja dihemat betul. Ini contoh bagaimana produktivitas orang yang berilmu, ulama. Beliau pernah mengatakan, ihdar wala taghtar, hati-hati jangan tertipu. Fa innahu qad uliyat fi thalathati darahim, sesungguhnya dipotongnya tangan itu ketika mencuri 3 dirham. Wajidul had fi mithli ra'sil ibrah minal khamr, dan dicambuk sebagai hukuman semisal ujung
jarum dari khamr. Jadi orang minum seujung jarum dari khamr, setetes lah gitu. Itu bisa menyebabkan apa? Dicambuk. Hati-hati jangan tertipu. Wa qad dakhalatil mar'a an-nar fi hirrah. Ada wanita masuk neraka hanya gara-gara kucing. Ya. Apalagi gara-gara suami, itu paling banyak tuh. Banyak wanita masuk neraka tuh karena tidak mensyukuri suami. Tidak merawat kucing aja masuk neraka, apalagi menelantarkan suami, mengabaikan hak-hak suami. Itu paling banyak wanita masuk neraka gara-gara itu. Wa ash'ala asyamlah naron, dan dinyalakan api neraka ala man ghallaha wa qad qutila syahidan, atas apa yang dia curi dari ghanimah, ya, hulul, padahal dia terbunuh syahid. Masya Allah, orang mati syahid masuk neraka gara-gara apa? Dia pernah mengambil ghanimah sebelum dibagi. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini maksudnya apa? Hati-hati dan waspada, jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa Anda berdosa. Anda berdosa kepada Zat yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang melihat gerak-gerik hati antum. Ya, harusnya kita takut kepada Allah. Bahkan harusnya kita malu kepada Allah. Bahkan harusnya kita merasa apa? Ya nggak enak sama Zat yang paling baik kepada kita, ya malu itu tadi. Gimana Allah itu memberikan segalanya untuk kita, kemudian kita berani durhaka? Sedangkan sama kawan saja yang selalu berbuat baik sama kita nggak tega kok mau mengkhianati, mau berbuat buruk kepadanya nggak tega. Gimana dengan Allah? Kurang baik bagaimana Allah? Kok berani mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah kepicikan manusia, ya. Naudzubillah min dzalik. Wala takun qalilur raja, janganlah kamu memiliki roja yang sedikit. Fa innaka hinaha takunu kal insanil mayyit, karena ketika itu berarti kamu seperti orang mati. Orang yang harapannya kecil seperti orang mati, apalagi nggak punya harapan. Ibnu Ra'la berkata, laisa man mata fastaroha bi maitin, bukanlah orang yang mati kemudian istirahat itu disebut mayit. Innamal mayitu, tapi mayit itu adalah mayitul ahya'i, mayit yang masih hidup, badannya masih hidup tapi dia udah mayit. Kenapa? Ya karena nggak ada harapan, hidupnya putus asa. Innamal mayitu man ya'ishu dalilan, mayit itu sejatinya adalah orang yang hidup tapi hina, ya udah nggak punya harapan. Kasifan baluhu qalilar roja'i, dia pikirannya kosong dan sedikit sekali harapan. Itulah orang yang mati sebenarnya, sebelum dicabut nyawanya udah mati. Putus harapan, putus cita-cita. Jadi orang itu kalau nggak punya cita-cita udah mati sebelum dicabut nyawanya. Makanya jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan putus cita-cita. Tinggikan cita-cita. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, qimatul insan ala hasbi himmatihi, harga diri seseorang tergantung cita-citanya. Kalau cita-citanya tinggi, firdausil a'la, maka harga dirinya tinggi. Tapi kalau cita-citanya dunia yang hina dan rendah, maka harga dirinya ya segitu, gak ada harganya bahkan. Wa alaika akhi fillah, dan atasmu wahai saudaraku karena Allah, anta alama anna a'malal qulub, untuk mengetahui bahwa amal-amal hati tartabitu ba'daha bi ba'din, sebagian berkaitan dengan yang lain. Wa kullama qawiya ahaduha qawiya ghairuhu, kalau yang satu kuat yang lain ikut kuat. Wa kullama da'ufa ad'afa ghairuhu, kalau dia lemah maka qawwa ghairuhu, dari menguatkan yang lain. Kalau dia lemah maka akan melemahkan yang lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "I'lam, ketahuilah, anna muharrikatil qulubi ilallahi azza wa jalla thalathah." Sungguhnya penggerak hati menuju Allah itu ada 3. Jadi hati kita biar mau merantau menuju Allah, mau mengembara, mau bersafar menuju Allah Ta'ala, itu ada 3 penggeraknya. Pertama cinta, yang kedua takut, yang ketiga harapan. Yang paling kuat yang mana? Cinta. Jadi orang kalau udah jatuh cinta sama Allah tuh Masya Allah, amalannya kuat.
tanpa pikir panjang kalau mau beramal soleh. Ya. Paling kalaupun dia mikir mana yang paling bagus, pikir sebentar langsung dilakukan yang terbaik. Itulah orang yang cintanya kuat. Jadi tanpa kepikiran bahkan untuk berbuat keburukan ya, untuk melalaikan tugas nggak ada pikiran untuk itu, malas nggak ada. Itulah orang yang cinta. Orang kalau udah cinta betul nggak ada rasa malas lagi. Orang-orang yang masih malas untuk berbuat kebaikan, malas menuntut ilmu, itu karena cintanya lemah, harapannya lemah, takutnya lemah. Tapi kalau orang punya tiga ini dan kuat dalam hatinya, bergeraknya menuju Allah itu cepat, menjadi sabiqum bil khairat, orang yang mendahului dalam kebaikan-kebaikan, pemenang mereka di akhirat karena tiga hal ini kuat dalam hatinya. Tapi yang lemah ya mungkin pertengahan masih bisa muktasid. Yang lebih lemah lagi dolimun li nafsihi, mendolimi dirinya sendiri. Wal khaufu al maksud minhu az-zajru. Takut yang dimaksud darinya adalah zajr. Maksudnya dia diperingatkan dari dosa, dia enggak berani melakukan dosa. Ketika ada takut tidak akan melakukan dosa. Wal man'u minal khuruj anit tariq, dan mencegah dia dari keluar dari jalan ya, jalan lurus istiqomah dia tempuh. Dia mau menyimpang serong kanan serong kiri, dicegah oleh rasa takutnya ya. Karena takut dia tidak berani berpaling dari jalan yang benar. Fal mahabbah, adapun cinta, tulkil abda fis sayri ila mahbubihi, akan melemparkan hamba dalam perjalanan menuju kekasihnya. Terus dia akan melihat kepada kekasihnya. Makanya dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Itu ibadah cinta, seperti melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala qadri dha'fiha, sesuai dengan kadar kelemahan cintanya, wa quwwatiha, atau kekuatannya, yakunu sayruhu ilaihi, begitulah perjalanannya menuju Allah, makin cepat atau lambat. Kapan lambat? Berarti bensin cintanya mulai habis. Wal khaufu yamna'uhu an yukhrija an tariqil mahbub. Jadi rasa takut itu mencegah dia untuk keluar dari jalan yang dicintainya. Wa raja'u yaquduhu, sementara roja itu yang menuntunnya. Roja menuntun, takut menghalangi dari pinggir-pinggir jalan, dan cinta itu menjadi motivasi untuk bergerak. Itulah tiga amalan hati yang akan menjadi sebab orang itu berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengendap di bumi, tidak mengendap pada makhluk. Dia bergerak menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada aslun adimun, inilah pokok yang agung. Yajibu ala kulli abdin, yang wajib atas setiap hamba, an yantabihalahu, untuk memperhatikannya. Fainahu la yasula lahul ubudiyah bidunihi, karena tidak dihasilkan ibadah tanpa dia, tanpa tiga hal ini. Wa kullu ahadin, setiap orang, yajibu an yakuna abdan lillah, harus menjadi hamba Allah, bukan hamba yang lain. Begitu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian wa'lam anal ihtimama bi amalin qalbi, perhatikan bahwasanya ketahuilah bahwasanya perhatian terhadap amal hati wahidun, satu, wa adamul ihtimam bil baqiyati qad yuqi'u fil khata'i wad dolali. Dan tidak perhatian kepada sisanya bisa jadi apa? Menjerumuskan ke dalam kesalahan dan kesesatan. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, sebagian ulama berkata, man abadallah bil hubbi, siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta semata, ya, cinta doang, fahuwa zindik, maka dia adalah zindik, munafik. Ya, munafik yang sangat benci kepada Islam tuh. Ini orang-orang tasawuf ini banyak yang zindik ya, naudzubillah min dzalik. Wa man abadallaha bil khaufi wahdahu fahuwa haruri, dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja maka itu haruri, khawarij. Dulu khawarij muncul pertama di Harura sehingga disebut haruri. Wa man abadahu birrajai, dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan harapan wahdah semata, fahuwa murji, maka dia murji'ah. Wa man abadahu bil hubbi wal khaufi war rajai fahuwa mu'min muwahhid, sedangkan yang beribadah kepada Allah dengan cinta, takut dan harapan itulah mukmin yang bertauhid. Allahumma hrusna
bi'ainika allati la tanamu. Ya Allah, jagalah kami dengan matamu yang tidak pernah tidur. Waqfi wa waqnafna bi kanafika alladzi la yuram. Dan lindungilah kami dengan pelindunganmu yang tidak bisa dihindari, yang tidak mungkin kita tidak menginginkan, la yuram. Warhamna bi qudratika alaina alla nahlak. Dan sayangi kami dengan kekuasaanmu atas kami agar kami tidak binasa. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau mendengarkan doa. Wa ahlur roja, dan tempatnya berharap. In qata'a roja illa minka, terputus semua harapan kecuali kepadamu. Anta hasbuna wa ni'mal wakil, engkaulah yang cukup bagi kami dan sebaik-baik pelindung. Ya Rabbi ma aqraba minkal faraja, wahai Rabbku, betapa dekatnya solusi darimu. Antar roja'u wa ilaikal multaja, engkaulah harapan dan kepadamulah sandaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai pembahasan dari kitab Ar-Raja karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Semoga penulis mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya bisa mengamalkan kitab yang mungil ini. Walaupun kecil, kalau kita amalkan akan menjadi besar, yang kita tidak bisa memperkirakan betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan semua taufik di tangan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.